kata Bin data yang dibocorkan Bjorka hoax, tapi kenapa Jokowi bentuk tim khusus respon serangan Bjorka? Tertawa terbahak-bahak, Portal Islam. ID, Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka ke instansi pemerintahan. Pembentukan tim dilakukan setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim itu akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir. Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 12 September 2022. Johnny menyebut tim tersebut akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional, BSSN, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara, BIN. Dia tak menjelaskan kapan tim akan mulai bekerja. Johnny pun tak menjawab saat ditanya mengenai tugas dan fungsi tim tersebut. Johnny pun memilih meninggalkan wartawan saat hujan pertanyaan dilancarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga memilih meninggalkan lokasi wawancara. Kata Bin hoax? Hacker mengatasnamakan sebagai Bjorka mengaku telah berhasil menembus keamanan sistem Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebanyak 679. 180 dokumen dan surat rahasia Presiden diklaim berhasil diretas. Kabar ini tersiar di media sosial Twitter. Akun @darktreacher_int menyebarkan sebuah thread berjudul Transactions of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K yang diunggah pada Jumat, 9 September 2022, malam. Bjorka menyebut surat dan dokumen yang dibobol merupakan transaksi pada 2019 hingga 2021. Bjorka juga mengklaim dari hasil peretasan ini terdapat surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara, BIN. Bjorka mengancam akan menyebarkan seluruh data-data presiden yang berhasil diretas. Juru bicara BIN, Wawan Purwanto membantah jika ada dokumen lembaganya kepada presiden yang berhasil diretas. Hoax itu, ucapnya kepada Jawa Pos. Sabtu 10 September. Wawan memastikan tidak ada peretasan. Semua dokumen yang dikelola BIN aman dan tidak bocor. Dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran, jelasnya. Jika itu surat atau dokumen ke presiden, selalu dilakukan melalui kripto, sandi, dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke presiden tidak bocor, pungkasnya. Kalau hoax, ngapain dibentuk tim khusus? Tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak, 2 jam yang lalu. Tinggalkan skenario Sambo, Bribka RR dan Barada E kompak bongkar kejadian sebenarnya pembunuhan Brigadir J, Portal Islam. ID, 2 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yakni Bribka Riki Rizal atau Bribka RR dan Barada Richard Eliezer atau Barada E kompak meninggalkan skenario Ferdi Sambo. Bahkan Bribka RR dan Barada E membuat serangan balik kepada sang mantan atasan, Ferdi Sambo. Keduanya kompak bongkar perintah dari suami Putri Chandrawati itu dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Bribka RR alias Riki Rizal salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J atau Yosua yang sebelumnya menurut mengikuti skenario Ferdi Sambo, kini memutuskan untuk libas balik si bos setelah mendengar ucapan dari istrinya. Keberanian Bribka Riki Rizal akhirnya bangkit setelah diberikan nasihat oleh sang istri dan adik dari istrinya. Kuasa hukum Bribka RR atau Riki Rizal, Erman Umar menyampaikan kesaksian Bribka RR yang saat itu menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak mati Brigadir J saat hari kejadian. Adapun Bribka RR lebih dulu dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan, saat itu Bribka RR mengaku tidak mengetahui apa-apa yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Dipanggil, dia tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu enggak? Enggak tahu.
ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erman saat ditemui di Bareskrim Polri, dikutip dari TV One, 13 September 2022. Lebih lanjut, Bribka RR mengaku saat ditanya oleh Ferdi Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Saat dipanggil, Bribka RR ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Namun ia menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak? Nembak Yosua? Dia bilang saya enggak berani pak, saya enggak kuat mental, enggak berani, pak. Ya sudah kalau begitu kamu panggil Richard, Baradae, kata Erman, menirukan percakapan Bribka RR dan Ferdi Sambo. Tak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Ferdi Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun Bribka RR mengetahui bahwa Kuatmaruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat Bapak menangis. Enggak biasa begitu kan? Tapi saya enggak tahu kejadian di sana, kata dia. Kesaksian Baradae alias Richard Eliezer mengungkap fakta baru tragedi pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Eks-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022, lalu. Pengacara Baradae, Roni Talapesi mengatakan kliennya tidak asal bicara karena telah diuji menggunakan lie detektor Puslap 4 Polri beberapa waktu lalu. Menurut dia, Baradae memang menembak Brigadir J pertama kali atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Setelah itu Ferdi Sambo juga ikut menembak almarhum Brigadir J. Baradae menjawab, saya menembak Red pertama dan FS Ferdi Sambo. Yang terakhir, ujar Roni Talapesi dalam keterangan Baradae setelah dihubungi, Minggu, 11 September 2022. Roni menjelaskan beberapa pertanyaan dalam rangkaian penyidikan lie detektor atau uji kebohongan terkait penembakan tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan Baradae menunjukkan no deception indicated alias jujur. Selain itu, Roni mengungkapkan kondisi terkini Baradae setelah menjalani uji kebohongan terkait kasus tersebut. Sekarang posisinya lebih mendekat kepada Tuhan. Dia banyak berdoa, jelasnya. Adapun Baradae saat ini menjadi Justice Collaborator, JC, karena ingin mengungkap kebohongan Ferdi Sambo. Dalam perkara tersebut, Baradae disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yungto pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, 4 tersangka lainnya, Bribka RR, Kuatmaruf, Irjen Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati disangkakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. TVONE News, 2 jam yang lalu. Ambiar. Barada Sadam, seorang polisi yang masih anak kemarin sore kelakuannya begini, ambiar nama polisi ini Sadam. Pangkatnya Barada, alias Bayangkara II. Dalam struktur kepangkatan polisi, Sadam ini ada di dasar paling rendah, alias paling bawah, alias baru anak kemarin sore. Tapi lihat dong gayanya. Dia mengintimidasi 2 jurnalis yang meliput kasus tembak-menembak polisi. Dia suruh hapus foto dan video dari HP tersebut. 2 jurnalis ini dari Detik dan CNN. Saya benar-benar tidak habis pikir. Kok bisa seorang polisi YG masih anak kemarin sore kelakuannya begini? Mengintimidasi, lantas dia suruh hapus foto 2, video 2. Dia lupa, wartawan itu dilindungi UU loh. Dia dididik nggak sih sebelum jadi polisi? Atau? Oh, paham. Karena dia sopir seorang polisi, super, dia merasa ikut super.
Maka, Saddam ini dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik, lantas dihukum demosi setahun. Disuruh minta maaf, Delel. Pertanyaan saya, dia mau demosi kemana? Diturunkan jabatan kemana? Dia itu ada di dasar kepangkatan polisi? Ajudan yang disuruh jadi sopir. Dia demosi kemana? Kernet? Bayangkanlah, jika level Barada saja kelakuannya sudah sengak begini, lupa, seragam saja dibelikan oleh rakyat. Jadi tolonglah, ayo, mulailah perbaiki polisi ini dengan serius. Kalian itu kan seharusnya jadi pengayom rakyat loh. Apa susahnya sih sungguh dua bantu rakyat? Itu teh saudara kamu juga loh. Saudara sesama manusia. Dan Esi yakin polisi dua ini punya agama kan? Apa sih nasihat agama kita? Jangan korup, jangan mencuri, jangan menganiaya YG lemah. Selalu bersikap adil. Semoga masih banyak polisi 2 YG baik. By Trelay, FB, 2 jam yang lalu, resmi umumkan pemberhentian Anies, DPRD DKI ucapkan terima kasih telah membuat Jakarta lebih baik, Portal Islam. ID, Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria telah membuat Jakarta jadi lebih baik. Hal itu disampaikan Prasetyo sebelum menutup rapat paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur periode 2017 hingga 2022, Selasa, 13 September 2022. Sebelum rapat paripurna ini kami akhiri, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama memimpin DKI jadi lebih baik, ujar Prasetyo yang memimpin rapat paripurna. Setelah itu, Prasetyo mengetuk palu 3 kali sebagai tanda berakhirnya rapat paripurna untuk agenda tersebut. Sebelumnya, Prasetyo mengatakan rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies Riza itu merupakan salah satu proses administrasi. Perlu kami sampaikan rapat paripurna hari ini adalah salah satu proses untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, kata dia dalam rapat tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria pun terlihat hadir dalam rapat paripurna pemberhentian mereka sebagai pasangan kepala daerah Jakarta periode 2017 hingga 2022. Setelah pembacaan pengumuman itu, pimpinan DPRD DKI dan pasangan kepala daerah DKI menandatangani berita acara tersebut lalu berpose bersama. Anies akan mengakhiri masa tugas 16 Oktober. Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani mengatakan rapat paripurna hari ini merupakan pengumuman masa akhir Anies Riza 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Diketahui, Anies Riza bakal mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober mendatang. Rani mengatakan dalam rapat paripurna ini, DPRD hanya menjalankan prosedur dan mekanisme yang ada. Jadi, rapat paripurna itu pengumuman masa akhir gubernur. Itu harus dilakukan 30 hari sebelum masa tugas berakhir, terang Rani. Selain itu, rapat paripurna itu juga harus dilakukan DPRD DKI Jakarta karena salah satu bagian dari rangkaian berakhirnya masa jabatan gubernur. Usai rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies Riza, DPRD juga bakal melanjutkan rapat pimpinan gabungan, Rapimgab, untuk membahas calon penjabat, PJ, Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Sebelumnya, Prasetyo mengatakan Rapimgab itu akan digelar setelah paripurna. 9 fraksi yang ada di DPRD DKI pun diminta menyetor 3 nama calon PJ Gubernur. Nantinya, 3 nama terbanyak akan dipilih untuk diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan surat Kemendagri yang dilayangkan ke DPRD DKI Jakarta, 3 nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta paling lambat dikirimkan 16 September atau 1 bulan sebelum masa jabatan Anies habis. CNN Indonesia, video, 13 menit yang lalu. Mahfud MD anggap enteng hacker Bjorka, pakar IT ingatkan jangan sok nantangin hacker, Portal Islam. ID,
Pakar media sosial yang juga pendiri PT Media Kernels Indonesia dan Drone Emprit, Ismail Fahmi mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk tidak anggap enteng hacker Bjorka yang saat ini jadi sorotan. Diketahui hacker Bjorka terus membuka data sejumlah petinggi di negeri ini. Yang terbaru, Borkan bocorkan data Menko Polhukam Mahfud MD di akun Telegramnya. Sambil membocorkan biodata Menko Polhukam Mahfud MD, Bjorka sekaligus menyindir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Apa kabar, Pak? Anda yakin tidak ada data penting yang dibocorkan? Tulis Bjorka di grup Telegramnya, Selasa, 13 September 2022, pukul 08.20 waktu Indonesia Barat. Mahfud MD lalu menanggapi bocoran Bjorka itu. BNK YG Japri SY BHW, data pribadi SY dibocorkan oleh Bjorka hacker. SY tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi SY BKN rahasia. BS diambil dan dilihat di Wikipedia, Google, di sampul belakang buku 2 saya, di LHKPN KPK. Data pribadi SY terbuka, tak perlu dibocorkan, kata Mahfud MD melalui akun Twitternya Moh Mahfud, Selasa, 13 September 2022, pukul 08.41 waktu Indonesia Barat. Tweet Mahfud MD ini lalu ditanggapi Ismail Fahmi. Maaf Pak, masalahnya bukan di Bapak Moh Mahfud apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah. Bjorka ini emosinya tersulut karena dianggap hoaks, nya malah terus-menerus bikin sensasi. YG rugi publik. Orang dengan tangan terlipat, ujar Ismail Fahmi. Statement Menko Polhukam Mahfud MD ini oleh publik juga dinilai seperti dejavu saat kasus awal wabah COVID. Di mana di awal-awal pemerintah anggap enteng, denial, cukup goyang ubur-ubur delel. Maaf Pak, masalahnya bukan di Bapak Moh Mahfud apakah peduli atau tidak. Tetapi pernyataan ini seperti menantang hacker untuk bertindak lebih jauh dan lebih parah. Bjorka ini emosinya tersulut karena dianggap hoaks, nya malah terus-menerus bikin sensasi. YG rugi publik. Orang dengan tangan terlipat https://t-co-gigaton3nccm79n Ismail Fahmi, September 13, 2022. Nah betul, bentar lagi isi dokumen BIN ke RI 1 bisa dijemur di lapangan parkir. Bor BAM, September 13, 2022. Pemerintah masih di fase denial. Mas wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Ganjar, Bagiwang, September 13, 2022. Banyak pejabat kayak gini, terlalu banyak statement isinya kosong. Diam lebih baik. Bersin masalahnya dalam senyap, atau lebih baik diam sajalah. Gumilar 501, September 13, 2022. Mas Ismail Fahmi, bukankah kita masih ingat bagaimana awal coronavirus, ada goyang ubur 2, ada nasi kucing. Respon terhadap pre-event masih selalu menganggap sepele. Avandrit, September 13, 2022, 2 jam yang lalu. Akses Al-Quran bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Masyarakat berkebutuhan khusus perlu akses Al-Quran. Republika. Ko. ID, Jakarta. Al-Quran, bagi orang Muslim, merupakan pedoman dalam beragama dan menjalani kehidupan. Namun, kondisi yang berbeda seperti penyandang disabilitas, tentu memerlukan perhatian dan Al-Quran yang berbeda dari orang kebanyakan. Pondok Pesantren, Ponpes, ABK KH Ahmad Dahlan, Atfal Fadoli, menyebut sejauh ini pihaknya tidak merasa kesulitan dalam mengakses Al-Quran Braille. Biasanya ia akan dibantu dikirim Al-Quran oleh SLB di Lebak Bulus, Jakarta, yang merupakan temannya sesama alumni dari pendidikan khusus. Di Lebak Bulus itu ada SLB tunanetra. Teman-teman itu akan memberi informasi dan membantu mengirimkan Al-Quran, kata dia. Hal yang sama juga disampaikan pimpinan pesantren Tahfidz Tunanetra Mahat Sem'an Darussyudur, Ridwan Effendi.
Sejauh ini ia tidak mengalami kendala dalam mengakses Al-Quran Braille melalui kerjasama dengan beberapa lembaga dan donasi. Pondok Tahfidz Sem'an disebut-sebut memanfaatkan dua media dalam pembelajaran Al-Quran, tidak hanya Al-Quran Braille tapi juga Al-Quran audio digital. Fungsi perabaan Al-Quran kita maksimalkan, fungsi pendengaran juga kita manfaatkan. Al-Quran digital ini untuk melengkapi dan membantu mendengarkan maupun menghafal, ucapnya. Untuk membantu memasok Al-Quran Braille di Indonesia, percetakan Al-Quran Braille yang dimiliki Yayasan Raudlatul Makfufin menjadi salah satu yang berkontribusi. Seharinya, mereka mampu menghasilkan maksimal 5 hingga 10 set Al-Quran. Satu set Al-Quran Braille berisikan 30 juz dalam 30 buku berbeda. Distribusi ini tergantung dari permintaan teman-teman di daerah. Tapi selama ini kami hampir mendistribusikan hampir ke seluruh Indonesia, ucap Kepala Unit Percetakan Braille Yayasan Raudlatul Makfufin, Ahmad Wahyudi. Percetakan tersebut juga disebut-sebut melakukan kerjasama dengan Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran, LPMQ, Kementerian Agama. Permintaan dari daerah biasanya meninggi jelang bulan Ramadan. Di bulan biasa tetap ada, namun tidak setinggi saat momen bulan suci ini. Biasanya, mereka yang meminta dicetak Al-Quran Braille ini adalah teman tunanetra yang baru belajar Al-Quran atau mengganti yang sudah lama. Kualitas kertas Braille ini maksimal bertahan dengan baik selama 3 hingga 4 tahun. Wahyu menyebut, dalam menggunakan dan menyimpan Al-Quran Braille diperlukan kehati-hatian khusus. Jika disimpan dengan cara ditumpuk, hal ini akan berpengaruh pada titik timbul atau huruf Braille-nya. Pun, jika saat meraba terlalu keras menekan kertasnya, juga akan berpengaruh. Awal produksi, ada beberapa lembaga yang bekerja sama dan mewakafkan dananya untuk dijadikan Al-Quran Braille. Setelahnya kita distribusikan. Dana wakaf ini sampai sekarang masih ada dan terus kita produksikan, lanjutnya. Sejauh ini, ia menyebut percetakan Al-Quran Braille di Indonesia memang terbatas jumlahnya. Total yang ia tahu hanya ada 4 percetakan, 2 di Jawa Barat, 1 di Jakarta dan percetakan Raudlatul Makfufin di Tangerang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama pun berupaya untuk menghadirkan Al-Quran khusus bagi teman-teman disabilitas. Kepala LPMQ Dr. Mukhlis M. Hanafi menyebut, saat ini ada 2 jenis mushaf Al-Quran, yaitu Al-Quran Braille bagi tunanetra dan mushaf isyarat bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, PDS-RW, atau tunarungu. Al-Quran Braille ini sudah ada sejak ditetapkannya KEMA tentang mushaf Al-Quran Standard Indonesia tahun 1984. Ini lalu kita kembangkan sejak 2011, dibuatkan pedoman membaca dan menulis Braille, terjemahannya, bahkan literasi keagamaan terkait tafsir, kata dia. Akses dan distribusi Al-Quran Braille ini juga disebut sudah terpenuhi. Dari masyarakat, banyak yang berupaya turut berkontribusi dalam pembelanjaannya. Di sisi lain, Kemenak bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra menghadirkan buku-buku keagamaan dalam bentuk elektronik publikation atau EPUB. Dengan mendengarkan, komunitas tunanetra dimudahkan jika ingin memperdalam ilmu keagamaannya. Untuk mushaf isyarat, Kiai Mukhlis menyebut hal ini diupayakan sejak 2021 dan terus berlanjut hingga saat ini. Bersama komunitas rungu wicara dan tuli, kedua pihak menyusun pedoman isyarat Al-Quran dan musyafnya. Di tahun 2022 ini, LPMQ Kemenak akan menerbitkan juz 30 dalam bahasa isyarat. Untuk doman membacanya, seperti huruf hijaiyah dan harakat, disebut sudah ditetapkan dan siap dicetak. Nantinya, secara bertahap akan dicetak mushaf Al-Quran isyarat 30 juz. Keberadaan Al-Quran untuk disabilitas ini penting, karena termasuk dalam amanat undang-undang. Dalam UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 dibahas hak keagamaan, lanjutnya. Pemerintah disebut memiliki kewajiban memenuhi akses terhadap literatur keagamaan dan kitab suci.
Apa yang dilakukan oleh LPMK ini pun disebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkannya. 2 jam yang lalu, pentingnya pesantren inklusi, kehadiran pesantren inklusi dinilai penting. Republika. Ko. ID, Jakarta, keberadaan pondok pesantren inklusi masih sangat sedikit. Para penyandang disabilitas pun berharap pemerintah bisa membantu agar ponpes inklusi bisa berdiri di banyak daerah. Sekjen Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ITMI, Yogi Mastoni mengatakan pesantren inklusi sangat penting keberadaannya di tengah banyaknya penyandang disabilitas Muslim yang semakin antusias mendalami agama. Ia mengatakan meski banyak para santri difabel yang menimba ilmu di pesantren dan membaur dengan santri lainnya, namun para santri difabel masih kesulitan untuk menyesuaikan diri. Sekarang karena Indonesia sudah mengesahkan UU tentang pendidikan inklusi, saya pikir itu sangat penting sekali dengan pesantren inklusi, kata Yogi kepada Republika belum lama ini. Lebih lanjut, Yogi mengatakan banyak pesantren yang sudah membuka diri untuk menerima santri difabel. Namun penyediaan fasilitas bagi santri difabel masih menjadi persoalan. Misalnya penyediaan alat batu sarana pembelajaran, penyediaan tempat belajar, dan lainnya. Selain ini menurut Yogi sumber daya pengajar bagi santri difabel pun masih sangat minim. Yogi mencontohkan masih sedikit pengajar pesantren yang menguasai huruf Braille agar bisa mengajar para santri tunanetra. Menurutnya pengasuh pesantren semestinya memahami kebutuhan penyandang disabilitas ketika membuka diri sebagai pesantren inklusi. Yogi mengatakan sejauh ini dirinya belum melihat semangat pemerintah untuk mendorong berdirinya pesantren-pesantren inklusi di tiap daerah. Ia berharap ke depannya pemerintah pusat dan daerah bisa menghadirkan pesantren inklusi di tiap daerah. Wakil Ketua Rabithah MAAHID Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, RMI PBNU, KH. Hodri Arif mengakui bahwa sejauh ini belum ada pondok pesantren inklusi yang khusus memfasilitasi para santri difabel di bawah naungan RMI-NU. Ia mengatakan RMI-NU pun tengah mendiskusikan agar bisa mendirikan pesantren inklusi di bawah naungan RMI-NU. Kendati demikian, Kiai Hodri mengatakan pesantren-pesantren NU sejatinya sudah sejak lama terbuka dan memfasilitasi para santri difabel untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama di pesantren. Menurutnya para santri difabel diterima sebagaimana para santri pada umumnya. Meskipun menurutnya fasilitas khusus yang disediakan pesantren untuk para santri difabel masih sangat terbatas. Seperti penyediaan kursi roda, kamar mandi khusus difabel, penyediaan kaki buatan dan lainnya. Hal ini karena terbatasnya kemampuan pesantren untuk menyediakan fasilitas khusus bagi difabel. Kami terus berupaya membantu memenuhi kebutuhan untuk santri difabel dengan kerjasama antar lembaga di lingkungan NU, maupun dengan pihak lain yang punya kepedulian tinggi pada saudara-saudara yang difabel. Selama ini memang masih amat terbatas, kata Kiai Hodri kepada Republika. Kiai Hodri juga berharap pemerintah lebih memperhatikan para santri difabel yang menimba ilmu di pondok pesantren seperti warga negara pada umumnya, sehingga para santri difabel dapat belajar dengan maksimal. Pimpinan Pusat Persatuan Islam, PP Persis, juga terus berupaya untuk menghadirkan pesantren dan sekolah inklusi. Wakil Ketua Persatuan Islam, Persis, Ustaz JJ Zainuddin mengatakan sejauh ini Persis telah memfasilitasi para santri atau siswa difabel sehingga bisa mengenyam pendidikan baik di pesantren maupun lembaga pendidikan formal di bawah naungan Persis. Para santri difabel seperti penyandang tunanetra membaur dengan para santri atau siswa lainnya di pesantren maupun lembaga pendidikan formal di bawah naungan Persis. Pada hakikatnya pesantren Persis sudah memfasilitasi siswa difabel dan ini sudah lama dilaksanakan dengan menerima santri-santri yang tunanetra difasilitasi dan didudukan sama dengan santri-santri lainnya, namun dalam pelaksanaannya sering mengikut kerjasama dengan organisasi lain seperti Umi Maktum, kata Ustaz JJ. Ia mengatakan sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk mendukung para santri atau siswa difabel yang menimba ilmu di pesantren maupun lembaga pendidikan formal di bawah naungan Persis. Karena itu ia berharap ke depannya pemerintah bisa lebih memberikan perhatian bagi santri difabel.
Ustaz JJ mengatakan Persis belum memiliki pesantren inklusi yang khusus bagi santri difabel. Sebab menurutnya para tenaga pengajar untuk santri difabel pun masih terbatas. Namun untuk memfasilitasi santri difabel secara khusus, selain yang disebutkan di atas, kami belum dapat melaksanakannya karena keterbatasan sumber daya insani, katanya. Innalillahi. Viral remaja di Bantaeng dimutilasi pacar sendiri, motifnya karena instastory, cemburu, diajak zina gak mau, ngamuk, Dek Misna yang Malang. Baru pacaran 2 bulan, engkau sudah menjadi korban. Pacarmu cemburu, katanya kau punya selingkuhan. Lalu dia mengajakmu berhubungan badan. Biasa sih, cara cowok mendapatkan tubuh perempuan. Istilah kata mau minta pembuktian. Kalau adek beneran cinta, beneran hanya aku seorang, coba buktikannya ya dengan zina. Untungnya Dek Misna tak tergoda. Dek Misna masih punya iman untuk menolaknya. Sehingga pacarnya marah besar. Hingga engkau harus pergi selamanya. 10 hari orang tuamu mencari dan mencemaskanmu. Pasti mereka tak nyenyak tidurnya, tak lahap makannya. Begitu ketemu udah jadi jenazah. Ya Allah, wajah menangis kencang Dek Misna yang Malang. Masih sangat muda. 15 tahun usiamu. Masa depanmu terhenti sampai di sini. Di tangan lelaki yang setiap harinya mengatakan I love you, I miss you, sudah makan belum, jangan lupa mimpiin aku, dan waromantis lainnya. Duh, lelaki yang ngajak pacaran, sebenarnya gak sayang sama kamu. Apalagi ngajak berzina. Lelaki yang sayang sama perempuan itu gak ngajak pacaran. Kalaupun belum mampu menikah, dia memilih mengikhlaskan. Karena yakin, jodoh diatur Tuhan. Sudah lama saya bahas tema haramnya pacaran. Sampai saya nulis buku Jomblo di Rindu Surga. Biar remaja tuh bangganya justru kalau tak punya pacar. Karena tahu pacaran dilarangnya. Tapi apa daya, memberantas pacaran itu akan benar-benar hilang jika semua ikut berperan. Pengasuhan dan pendidikan orang tua, sekolah, media, hingga yang paling utama aturan negara. Kasus kekerasan dalam pacaran itu udah banyak banget terjadi. Kalau udah pacaran seakan merasa udah memiliki. Ceweknya gak boleh sama yang lain lagi. Padahal pacaran itu sama aja dengan orang yang mencuri. Mengambil yang bukan haknya. Pegangan tangannya, ciumnya, catnya, dan segala aktivitas lainnya adalah maksiat yang diridainya. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Yang punya adik remaja, anak remaja, awasi ya. Jaga. Ajak dia cerita. Jangan biarkan dia lebih nyaman dengan lawan jenis dibanding keluarganya. Kuatkan akidahnya. Munculkan rasa takutnya hanya pada Allah. Sehingga dia tak akan mau diajak pacaran, matman, ledran, atau apapun istilah katanya. Baik Kak Oksa, FB, 2 jam yang lalu,